Hai semua, kembali ke Black Stories. Setelah bibinya hilang, seorang gadis berusaha mencarinya dengan ritual khusus yang diyakini teman-temannya dapat mengabulkan permintaan mereka. Namun ritual itu berhubungan dengan sekte sesat yang membuat si gadis menjadi wadah iblis. Berhasilkah para remaja itu menyelesaikan masalah mengerikan yang mereka hadapi? Dan bagaimana pula nasib bibi gadis itu? Yuk langsung kita bahas di alur cerita Antikalpa 2024 selengkapnya. Cerita diawali dengan datangnya seorang wanita ke sebuah kuil. Wanita itu bernama Wang Suya. Suya lalu bertemu paranormal dan meminta untuk bertemu dengan master di kuil Yin tersebut. Suya bilang kalau dia tidak ingin anaknya yang belum berusia 1 tahun mati tanpa alasan. Paranormal menjelaskan sebelumnya Suya telah datang ke kuil mereka dan mengundang makhluk surgawi untuk menyelesaikan masalah yang dialami Suya. Dan sekarang Suya harus melunasi hutangnya. Suya memohon kepada paranormal itu agar bisa mengembalikan bayinya. Suya juga mengeluarkan semua uang yang ada di dompetnya dan bilang ia akan membayar berapapun. Saat itu, paranormal melihat sebuah kertas. Ia mengambil kertas itu, lalu menunjukkan pada Master Sang Chen. Sang Chen lalu membakar kertas itu sambil membaca mantra. Sang Chen meminta paranormal untuk memberikan sebuah wadah berisi air untuk diberikan kepada Suya. Suya kemudian meminum air tersebut. Suya lalu memasuki kuil. Setiap kali paranormal membunyikan lonceng, Suya tampak kesakitan. Suya lalu berterima kasih pada makhluk surgawi. Tujuh hari kemudian, kita berpindah ke sebuah kuil istana Wanying. Saat itu, kuil tersebut akan mengadakan ibadah penyelamatan. Di kuil itu, ada seorang pria yang sedang memimpikan seorang wanita bernama Wang Yufan. Pria itu adalah Ahdai. Ahdai pun terbangun dari tidurnya. Dia memiliki kutukan di tangan kirinya yang disebut tangan hantu. Namun ibu Ahdai bilang itu merupakan mandat surgawi yang diberikan oleh Bunda Suci Suntian. Karena kutukan tersebut, setiap pagi Ahdai harus membakar jimat dan melantunkan sutra. Ahdai diminta oleh Yufan untuk membantu mencari bibinya Suya yang menghilang. Ahdai berharap bisa menemukan Suya, sehingga setelah Yufan berkumpul dengan bibinya, mereka bisa sama-sama mengikuti festival Qixi minggu depan. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan ayah Ahdai yaitu Tuan He. Tuan He sedang berada di kuil sambil menghafal pidato. Tepat saat itu Ahdai datang. Ia tanpa sengaja menjatuhkan beberapa barang untuk ibadah. Ditambah lagi, Ahdai menghabisi waktu untuk tidur dan mengabaikan kuil, sehingga Tuan He pun memarahinya. Ahdai bilang ia tidak berniat mengambil bagian di kuil. Ayahnya pun semakin marah. Setelah itu, Ahdai berdoa pada mendiang ibu baptisnya. Kemudian datang seorang pria, lalu memaksa Ahdai untuk meramalnya. Tuan He datang, lalu membawa pria itu keluar kuil. Tuan He menasihati pria tersebut. Pria itu malah marah-marah dan bilang, lebih baik kuil ini ditutup saja. Setelah itu, Ahdai segera menjumpai Yufan. Dia membawakan Yufan sekuntum bunga. Ahdai bilang bunganya sudah diberkati di kuilnya. Saat itu Ahdai ingin mengungkapkan perasaannya pada Yufan. Namun tepat saat itu Xiaopang datang. Ahdai pun tidak jadi mengungkapkan perasaannya. Mereka bertiga lalu pergi ke klub karate sambil mengobrol. Xiaopang bertanya, apakah Yufan tidak takut melakukan doa untuk bibinya? Karena ini merupakan hari pertama bulan ke-7 lunar, sehingga pantang melakukan doa. Namun Yufan bilang kalau ia telah menyelesaikan doanya. Mereka pun teringat kejadian tahun lalu saat Yufan kerasukan. Xiaopang khawatir kalau doa yang dilakukan Yufan bukannya membawa Suya kembali, melainkan malah Yufan yang dibawa pergi. Yufan kesal lalu meninggalkan mereka berdua. Ahdai lalu mengejar Yufan yang sedang berada di pasar. Yufan saat itu sedang memandangi selebaran hilangnya bibinya itu. Ahdai mencoba menenangkan Yufan dan memintanya untuk datang ke kuilnya. Namun Yufan tidak berani, karena semenjak bibinya menghilang 100 hari yang lalu, yang bertepatan pula dengan kematian anak bibinya itu, Tuan He sepertinya tidak menyukai Yufan.
Saat itu, Ade ingin mengungkapkan perasaannya lagi. Namun Xiaopang datang dan mendekatkan mereka berdua. Ia mengisyaratkan pada Ahdai untuk segera mengungkapkan isi hatinya. Namun Ahdai tidak berani. Yuvan kesal lalu pergi dari situ. Kita berpindah ke klub karate. Pelatih karate bernama Chow Yuchi memberi kertas horoskop pada muridnya Hung Nan. Yuvan datang lalu menemui Yuchi. Yuchi sendiri merupakan suami bibi Yuvan yang menghilang. Yuvan menjelaskan kalau ia akan mengikuti upacara doa. Ia juga memberikan kertas berisi arahan melakukan doa. Saat itu Kozu datang meminta dilatih. Kozu juga meminta nantinya bertanding dengan Yuvan. Di sisi lain, Ade sedang mengganti pakaian karatenya sambil mengobrol dengan Xiaopang. Xiaopang meminta agar Ade segera mengungkapkan perasaannya pada Yuvan. Tepat saat itu, Hung Nan datang dan menepuk punggung mereka berdua. Hung Nan tahu tentang upacara yang akan diadakan Yuvan malam ini. Dia ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Hung Nan bilang Ayuan juga bisa berkomunikasi dengan arwah. Ayuan bilang ke Hung Nan dibutuhkan imbalan untuk meminta bantuan dewa. Hung Nan lalu memberikan kertas berisi horoskop tadi pada Ahdai dan meminta Ahdai menyimpannya. Ayuan juga memberikan kertas horoskopnya pada Ahdai dan bilang kalau ia akan datang juga malam nanti. Di tempat yang berbeda, Yuvan dan Kozu sedang latihan. Saat itu Kozu kalah. Ia kesal lalu pergi. Hung Nan datang dan mencoba menenangkan Kozu. Namun Kozu mengabaikannya. Sementara itu Ahdai menemui Yuvan lalu memberikan jimat pelindung pada Yuvan. Hung Nan lalu mendekati Ahdai lalu memukul wajahnya. Hung Nan mengajak Ahdai berlatih. Padahal sebenarnya ia ingin merundung Ahdai. Tepat saat itu Yuchi datang. Hung Nan bilang kalau ia hanya memotivasi adik juniornya saja. Yuchi lalu menyuruh Hung Nan mengikutinya. Setelah itu, Ahdai dan Yuvan mengobrol. Ahdai merasa tidak berguna dengan tangan hantu yang dimilikinya. Yuvan menghentikan Ahdai yang ingin melukai tangannya itu. Yuvan bilang malam ini ia akan datang sendiri ke upacara. Yuvan tidak ingin kejadian setahun yang lalu terulang lagi. Ahdai lalu memakaikannya jimat yang ia berikan tadi. Ahdai meminta Yuvan menunggunya malam ini saat upacara diadakan karena dia akan datang. Ahdai pun kemudian pergi. Malam itu di kuil Yin sedang diadakan sebuah upacara ritual. Dan sepertinya kuil tersebut mempraktikkan ajaran yang sesat. Sementara itu Ahdai telah tiba di kuil istana Wan Ying. Saat itu Tuan He menemuinya. Tuan He tahu kalau Ahdai berniat melakukan sesuatu. Dia meminta agar Ahdai tidak membantu orang lain. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Saat Tuan He ingin mengoleskan salep di wajahnya yang terluka, Ahdai langsung pergi dari kuil itu. Saat ayahnya itu pergi, Ahdai kembali lagi. Ahdai lalu membawa sebuah patung dari kuil tersebut. Ahdai dan Xiaopang pun sedang berjalan kaki menuju lokasi upacara. Saat sedang berjalan, Ahdai merasa merinding. Di sisi lain, Xiaopang sedang berjalan. Saat melihat ke belakang, Xiaopang tidak melihat Ahdai. Ia pun segera mencari Ahdai. Ia sangat ketakutan karena ia hanya sendirian saja di tempat itu. Ditambah lagi, banyak jimat yang ditempelkan di sekeliling tempat tersebut. Sementara itu, Ahdai mengikuti orang tadi dan tiba di kuil Yin. Kuil itu sedang melakukan suatu ritual. Di sisi lain, Yuvan, Hung Nan, dan Kozu sudah berada di tempat upacara. Tepat saat itu, Xiaopang datang ke sana dengan wajah ketakutan. Dia bilang pada Yuvan, Ahdai tidak akan datang dan mereka harus menghentikan upacara ini. Namun saat itu, Ayuan datang dan membawa sebuah patung dewa yang lain. Ayuan lalu mengajak mereka untuk memulai ritualnya tanpa Ahdai. Mereka pun memulai upacara ritual yang dipimpin oleh Ayuan. Lalu Ayuan menaburkan sesuatu pada air di cangkir mereka semua. Mereka pun lalu meminum air tersebut, kecuali Xiaopang. Ayuan pun telah kerasukan. Ia mendekati Kozu dan bertanya apa yang ingin diminta Kozu pada yang abadi. Kozu bilang kalau ia ingin memenangkan pertandingan
agar bisa menghasilkan uang. Yang Abadi pun mengabulkannya. Dengan imbalan, Kozu harus menyerahkan jiwanya. Hong Nan lalu mendekati Ah Yuan. Ia juga ingin meminta sesuatu. Namun Yang Abadi meminta imbalan untuk itu. Hong Nan pun setuju. Lalu Ah Yuan mendekati Yufan. Yufan meminta pada Yang Abadi agar bibinya bisa kembali. Dengan imbalan, ia akan melakukan apapun yang diminta oleh Yang Abadi. Xiaopang segera mendekati Yufan dan membangunkannya. Namun Hong Nan menarik Xiaopang. Hong Nan dan Kozu memaksa Xiaopang untuk minum air itu juga. Tepat saat itu, Ah Dai datang dan menghentikannya. Ah Dai mencoba untuk mengusir kekuatan jahat dari Kozu. Sementara Hong Nan kembali menyerang Xiaopang. Ah Dai lalu mencoba mengusir kekuatan jahat dari Hong Nan juga. Saat itu, Yufan yang kerasukan mencoba mendekati tempat ritual. Ah Dai lalu menyiram tangan hantunya yang kesakitan karena ia menggunakannya untuk menyelamatkan mereka. Ah Dai lalu mendekati Yufan. Yufan bilang pada Ah Dai kalau kata Yang Abadi, bibinya akan segera pulang. Ah Dai meminta Xiaopang untuk membawa patung itu ke kuil istana Wan Ying. Di sisi lain, Yuqi membakar kertas instruksi yang diberikan Ah Dai. Sementara itu Ah Dai sedang menggendong Yufan dan segera menuju ke kuil istana Wan Ying bersama Xiaopang. Sesampainya di kuil, Ah Dai langsung memasukkan tubuh Yufan ke dalam bak berisi air. Ia juga memasukkan jimat ke dalam air, lalu mencelupkan tangan hantunya. Kita kembali ke 1 tahun yang lalu. Saat itu, Ah Dai, Yufan, dan Xiaopang sedang mengerjakan tugas. Xiaopang lalu pergi dari situ agar Ah Dai dan Yufan bisa bersama. Dan Ah Dai bisa mengungkapkan perasaannya pada Yufan. Namun tiba-tiba, suasana menjadi mencekam. Yufan bertingkah aneh dengan melukai tangannya sendiri dengan gunting. Ah Dai mencoba menghentikannya, namun Ah Dai malah didorong. Ah Dai berhasil menggunakan tangan hantunya untuk melawan. Tepat saat itu, ibu Ah Dai yaitu Nyonya He datang, lalu mengusir roh jahat dari tubuh Yufan. Nyonya He lalu menetralkan kekuatan tangan hantu Ah Dai. Dan Ah Dai pun pingsan. Kembali ke masa sekarang, Ah Dai bangun dari pingsannya. Ia melihat ke dalam bak dan tidak menemukan Yufan. Ternyata, Yufan sedang mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Ah Dai. Setelah itu, mereka pun mengobrol. Ah Dai bilang, semalam ia terlambat datang ke upacara karena ia melihat beberapa orang berpakaian putih sedang berjalan menuju sebuah kuil kecil. Saat itu, ia melihat seorang wanita yang dipuja oleh orang-orang di sana. Ah Dai ingin bilang kalau wanita itu terlihat seperti bibi Yufan, namun ia tidak jadi mengatakannya. Yufan bilang saat di upacara itu, Yang Abadi bilang bibinya bisa kembali selama Yufan membayarnya. Saat itu, Yufan melihat luka Ah Dai setahun yang lalu mengeluarkan darah lagi. Yufan meminta maaf, karena perbuatannya ini Ah Dai jadi terluka lagi. Yufan kemudian ingin pergi karena harus mengikuti kompetisi sore ini. Setelah itu, Ah Dai masuk ke dalam kuil. Di sana ia melihat Xiaopang sedang berlutut di hadapan patung dewa. Tuan He lalu meminta Ah Dai juga segera berlutut. Xiaopang telah menceritakan kejadian yang semalam terjadi. Tuan He lalu menegur dan menasihati mereka. Dia lalu memberikan kalung jimat miliknya pada Ah Dai. Xiaopang juga ingin kalung jimat untuk melindunginya. Tuan He lalu memberikan sesuatu padanya. Dia meminta Xiaopang memakan itu ketika dalam keadaan darurat. Xiaopang pun langsung memakannya. Tuan He lalu menghukum mereka berdua untuk berlutut di hadapan patung dewa. Setelah itu, Tuan He segera menghubungi Nyonya He. Ia menceritakan tentang Ah Dai yang sekarang sedang dalam masalah. Di sisi lain, Yufan yang baru tiba di rumah bertemu dengan bibinya. Ia sangat terkejut sekaligus bahagia. Suya bilang kalau kembalinya dia adalah karena usaha dari Yufan serta dengan bantuan yang kuasa. Yufan pun langsung memeluk Suya. Di klub karate, Ah Dai bertemu dengan Hong Nan. Ah Dai bertanya dewa apa yang mereka sembah saat upacara semalam. Hong Nan bilang ia tidak peduli dewa apa yang ia sembah. Yang penting setelah berhasil menang kompetisi, ia akan segera keluar dari sini. Setelah itu, pertandingan karate pun dimulai. Pertarungan pertama antara Yufan dan Kozu. Di awal pertandingan, Kozu berhasil menjatuhkan Yufan. Kozu lalu menyerang Yufan, namun Yufan berhasil menjatuhkannya. Saat Yufan ingin membantunya berdiri, Kozu menarik Yufan lalu memukulnya hingga pingsan. Yuqi lalu menarik Kozu. Ah Dai dan Xiaopang segera menolong Yufan.
Saat itu, Kozu tiba-tiba kejang. Ah Yuan yang melihat kejadian itu pun segera pergi. Di sisi lain, Suya sedang berdoa pada Dewi di rumahnya. Namun terlihat ada jimat yang sesat yang tertempel di belakang patung Dewi. Beberapa saat kemudian, Ade dan Xiaopang mendatangi rumah Yuji. Mereka bertanya keadaan Yufan dan keadaan Kozu. Yuji bilang Yufan sedang beristirahat, sementara Kozu sudah dibawa oleh orang tuanya pulang. Tepat saat itu, Suya keluar. Mereka terkejut melihat Suya telah kembali. Suya mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Yufan selama ini. Sebelum pergi, Ade melepaskan kalung jimat yang diberikan ayahnya. Ia meminta Yuji untuk memberikan jimat itu pada Yufan. Malam itu, Ah Yuan masih berada di klub karate. Ia terlihat ketakutan. Ah Yuan tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon. Ia menjawab panggilan itu, namun hanya terdengar bunyi aneh. Ah Yuan lalu mencuci tangannya di wastafel dan mencoba membersihkan tangannya. Ia terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang bilang kalau Ah Yuan tidak menepati janjinya dan ia harus bertanggung jawab. Ah Yuan membuka bajunya yang berlumuran darah. Ia pun mulai kejang dan bertingkah aneh. Ah Yuan kemudian membuka pintu loker. Di sisi lain, saat Ade dan Xiaopang melewati rumah Kozu, mereka melihat kalau Kozu telah tewas dengan kondisi mengenaskan. Di rumah Yuji masuk ke kamar Yufan. Saat itu, Yufan sedang tidur. Yuji lalu meminta maaf kepadanya. Hidung Yufan tiba-tiba berdarah. Dan tepat saat itu, Yuji mendengar suara Suya sedang bersenandung. Ia pun pergi ke kamarnya. Suya bilang bayi mereka akan kembali. Yuji mencoba menjelaskan kalau bayi mereka telah meninggal. Namun Suya bilang kata Master Sang Chen, dia akan mengundang dewa untuk mengembalikan bayi mereka. Yuji menegaskan kalau bayi mereka itu sudah mati. Suya marah dan mendorong Yuji hingga jatuh, lalu mencekiknya. Suya lalu melepaskan cekikannya, lalu mencium Yuji. Keesokan harinya, Hung Nan sedang bekerja di tempat penjualan daging milik ayahnya. Ia masih mengingat tentang Kozu. Di sisi lain, Yufan sedang berada di pasar. Ia mencabut selebaran tentang hilangnya bibinya. Saat itu, Ade datang. Mereka pun mengobrol. Di sana mereka juga bertemu dengan Xiaopang. Saat itu, Yufan sedang mengenakan kalung pemberian Adai. Xiaopang saat itu ingin pergi ke klub karatenya. Yufan juga ikut. Di tembok pasar, terlihat kalau ada orang lainnya yang telah hilang lagi. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di klub karate. Mereka terkejut melihat ruangan yang berantakan. Lalu terdengar bunyi ponsel di dalam loker itu. Mereka terkejut melihat mayat Ah Yuan yang keluar dari loker. Malam itu, Hung Nan masih belum bisa melupakan kematian Kozu. Saat itu, ia mendengar bunyi ponsel berdering dari sebuah bak. Di klub karate, Yuji sedang mencoba menelpon Hung Nan. Namun nomor Hung Nan tidak bisa dihubungi. Tepat saat itu, Hung Nan datang sambil membawa pisau. Hung Nan bilang, ia telah mengikuti perintah Yuji untuk memanggil dewa di upacara itu, serta memberikan horoskop mereka. Yuji telah berjanji akan membantu Hung Nan mengurangi masalah dalam hidupnya. Namun malah hal buruk yang menimpa mereka. Yuji tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Hung Nan. Ia ingin agar Hung Nan membicarakannya. Hung Nan lalu menyerang Yuji. Yuji berhasil melindungi dirinya. Hung Nan semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Di sisi lain, ada Yufan dan Xiaopang tiba di kuil istana Wan Ying. Mereka segera menemui Tuan He. Tuan He meminta agar mereka jangan meninggalkan kuil untuk sementara waktu sampai dia dan istrinya menangani masalah ini. Adai bahagia karena ibunya juga telah datang untuk membantu. Nyonya He melihat tangan hantu Adai. Ia terkejut melihat tangannya itu semakin parah. Adai pun menjelaskan yang terjadi di upacara yang dilakukan temannya itu. Nyonya He lalu mempersiapkan ritual doa.
Saat itu Yufan bilang, ia sebelumnya berbicara dengan dewa dari patung tersebut. Namun Nyonya He bilang kalau itu ajaran sesat kuil Yin. Lambang pemujaan yang digunakan kuil itu kebalikan dari roda Dharma. Awalnya kuil itu merupakan kuil dewa lokal yang kecil. Dahulu Tuan dan Nyonya He pernah membantu menenangkan iblis yang ada di sana. Namun pada akhirnya kuil itu menjadi kuil kegelapan. Lalu ada yang menceritakan, pada saat ia melihat upacara di kuil itu, ia melihat Suya disembah oleh mereka. Nyonya He menjelaskan lagi, apabila seseorang telah bergabung dengan kuil itu, ia tidak memiliki jiwanya sendiri. Yufan khawatir dan ingin pulang. Namun Nyonya He menghentikannya. Nyonya He bilang, apabila Yufan ingin bibinya selamat, ia harus mengikuti ritual bersama mereka. Upacara ritual pun dilakukan dan dipimpin oleh Nyonya He. Di sisi lain, saat Yuchi masuk ke rumah, ia terpijak mangkok keramik yang ada di lantai hingga kakinya terluka. Yuchi melihat banyak mangkok di lantai. Ia pun naik dengan tertatih ke atas dan segera masuk ke kamar Suya. Yuchi sangat ketakutan melihat Suya yang sudah kerasukan hingga ia terjatuh. Suya lalu mendekati Yuchi, lalu menggigit jarinya. Kembali ke kuil. Saat itu, Yufan merasa lemas. Kembali ke rumah Yuchi, Master Sang Chen datang bersama para pengikutnya. Sementara di kuil, Yufan ingin mencari bibinya. Ade dan Xiaopang pun akan ikut membantu. Nyonya He bilang pada Tuan He agar membiarkan Yufan dan yang lainnya pergi. Mereka berdua juga harus membantu Yufan untuk mengembalikan bibinya dan mengusir iblis itu. Di sisi lain, iblis yang telah memasuki tubuh Suya pun keluar kamar dan duduk di kursi. Para pengikutnya pun mengangkatnya dan mengaratnya hingga ke kuil Yin. Iblis itu lalu dipakaikan kalung, lalu ditutup selendang. Kemudian iblis itu pun memasuki kuil. Beberapa saat kemudian, Yufan, Ahdai, dan Xiaopang tiba di kuil itu. Master Sang Chen menggiring iblis itu sambil memukulnya dengan dupa. Sementara para pengikutnya menarik Ahdai dan Xiaopang. Iblis itu masuk ke dalam kuil, lalu tiba-tiba pingsan. Ternyata iblis itu mencoba merasuki tubuh Yufan, karena tubuh Yufan cocok untuk menjadi wadah iblis itu. Sementara Ahdai ditutup wajahnya dan dipukul. Xiaopang juga ditutup wajahnya di atas tumpukan kayu. Setelah itu, pergelangan tangan Xiaopang disayat, lalu darah yang keluar dari nadinya ditampung dalam sebuah wadah. Iblis yang berada di tubuh Suya pun mendekati Yufan. Iblis itu bilang, Yufan tidak bisa pergi sampai hutangnya lunas. Yufan bilang kalau dia akan membayarnya. Master Sang lalu membawa darah yang sudah ia bacakan mantra tadi pada Suya. Iblis itu kemudian memotong pergelangan tangan Suya, lalu memegang kepala Yufan. Master Sang lalu menuangkan darah itu di mulut Yufan. Yufan pun mulai kerasukan dan menggelepar. Lalu seorang pengikut mendekatinya dan membawakan pakaian untuk iblis tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorai. Master Sang bangkit, lalu melepaskan penutup matanya. Ia terus menyembah iblis itu. Namun iblis itu malah mencekiknya. Sementara Ahdai telah sadar dan segera turun dan mencoba menolong Yufan. Saat itu, iblis telah membunuh Master Sang. Ahdai datang lalu mencoba mengusir iblis dari tubuh Yufan. Namun iblis itu melawan dan melemparkan Ahdai. Di sisi lain, Xiaopang memukul paranormal hingga pingsan. Sementara itu, Tuan dan Nyonya He telah tiba di sekitar kuil. Mereka meletakkan patung dewa di meja dan membaca mantra. Setelah beberapa saat mencari, mereka berdua lalu menemukan Ahdai yang pingsan. Saat Nyonya He ingin menyembuhkan tangan Ahdai, iblis itu datang dan mencoba menyerang. Tuan dan Nyonya He pun mencoba melawannya. Iblis itu pun ingin menyerang Nyonya He. Ahdai lalu menahan iblis itu. Iblis itu menyerang Ahdai hingga Ahdai mulai tidak berdaya. Ahdai lalu memeluk tubuh Yufan dengan menggunakan tangan hantunya. Iblis itu merasa kesakitan. Ahdai memohon pada tangan hantunya agar kali ini tangan hantu itu bisa membantunya mengusir iblis dari tubuh Yufan. Saat itu, Xiaopang ingin menolong mereka yang berada di tengah api. Namun Tuan He menghentikannya. Yufan mulai sadar. Namun ia meminta agar Ahdai membiarkannya pergi. Namun Ahdai bilang kalau ia tidak akan membiarkan Yufan pergi.
Beberapa hari setelah itu, Nyonya He sedang mendoakan arwah bayi Suya agar dilahirkan kembali. Setelah semua ini berakhir, Nyonya He pun berniat pergi lagi. Namun hubungan di antara Tuan dan Nyonya He menjadi lebih baik. Di sisi lain, Ade dan Xiaopang sedang berada di lantai atas kuil. Tepat saat itu, Yufan datang. Ternyata mereka berdua selamat dari kobaran api walaupun mengalami luka bakar. Adai pun akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Yufan. Dan Yufan pun menerima cinta Adai. Di sisi lain, Suya juga berhasil selamat. Ia juga telah terbebas dari pengaruh iblis itu. Suya merasa menyesal karena kesalahannya terjadi masalah sebesar ini. Yuji mencoba menenangkan Suya dan memintanya untuk minum teh. Ternyata, Yuji telah mengikuti ajaran sesat itu juga. Ia bilang pada Suya kalau ia punya cara lain untuk mengembalikan bayi mereka. Yuji juga telah menaruh sesuatu jimat di minuman Suya. Nah, jadi kesimpulannya, setelah kematian bayinya, Bibi Yufan mengikuti ajaran sesat untuk menghidupkan kembali bayinya. Namun ia malah menjadi wadah iblis dari ajaran sesat itu. Yufan kemudian mencoba mencari bibinya itu dengan bantuan dewa melalui upacara ritual. Namun tidak disangka, Yufan malah masuk ke ajaran sesat seperti bibinya yang dilakukan oleh teman-temannya. Iblis tersebut meminta imbalan jiwa mereka hingga satu persatu dari temannya tewas. Iblis itu ingin menguasai tubuh Yufan. Namun pada akhirnya, Adai berhasil menyelamatkannya. Tapi setelah Quillian disegel, suami Bibi Yufan malah ingin mengikuti ajaran sesat itu untuk mengembalikan bayi mereka. Jadi, itu dia alur cerita Antikalpa selengkapnya. Berikutnya, masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.